Nah, kita shoot ada satu ekor ikan kohaku di sini. Yang kalau teman-teman perhatiin, nanti videonya yang pas dapat momennya itu kamu tampilin Norma ya. Jadi ikan ini punya masalah dengan gelembung renangnya, intinya seperti itu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nah, mungkin di vlog kali ini satu vlog yang sedikit berbeda. Di vlog-vlog sebelumnya saya belum pernah bahas. Dan kebetulan saya pas visit ke customer yang di Tangerang, yang mungkin di video sebelumnya teman-teman juga udah nonton, udah lihat kolam barunya seperti apa, konsepnya seperti apa. Kemudian sudah running 3 minggu mau sebulan seperti apa. Kebetulan kita nemu case khusus nih di sini. Gitu. Dan tadi Norma mungkin kan saya sudah jelaskan juga ke customernya, termasuk nanti saya di sini akan berbagi juga ke teman-teman treatment cara penanganannya. Paham. Nah, tapi sekali lagi tadi juga beliau nanya, Pak pasti bisa sembuh nggak? Saya selalu ngomong bahwa itu kemungkinan. Artinya masih ada 50-50 kansnya. Nah, kita shoot ada satu ekor ikan kohaku di sini. Yang kalau teman-teman perhatiin, nanti videonya yang pas dapat momennya itu kamu tampilin Norma ya. Jadi ikan ini punya masalah dengan gelembung renangnya, intinya seperti itu. Gelembung renang itu setiap ikan itu ada? Iya, ini sorry ya sekali lagi saya mesti ngomong bahwa saya kebetulan aliran orang yang tidak terlalu detail. Nanti teman-teman coba cari atau kamu cari di Google pas nayangin ini video ini, cari istilah namanya latinnya itu apa. Dulu di pelajaran biologis tuh saya ingat pernah dapat ini. Jadi gelembung renang itu yang membuat ikan bisa stabil berenang di atas, di tengah, di permukaan, di dasar itu masalah gelembung renang. Berarti buat istilahnya buat ngontrol si ikan itu. Si ikan itu berenang, supaya berenangnya bisa normal sempurna seperti itu. Nah, tapi ada satu ikan kohaku di sini, tuh Norma lihat ya. Jadi dia secara berenangnya ini sudah nggak seperti ikan koi pada umumnya. Dia lebih banyak di dasar, tapi ini belum sinking. Nanti kita kapan-kapan akan bahas sinking itu apa. Tapi intinya ini yang saya mau bahas mengenai kalau teman-teman menemui case seperti ini, ikan koi sampai step-step, kejet-kejet, berenangnya nggak normal, berenangnya semoga nanti dia bisa lagi ya sebentar. Nah, nih, kita tunggu sebentar ya. Kalau naik ke permukaan kelihatan banget, kalau diem di dasar gini hampir nggak kelihatan. Dan itu nggak setiap saat kayak gitu kok, atau ada jedanya kayak gitu? Mestinya ada gejalanya, tapi mungkin ini satu customer juga mungkin nggak memperhatikan, atau mungkin waktu di tempat waktu masih sempit dan ikannya terlalu padat. Tapi ini saya juga mau edukasi teman-teman jangan panik. Gitu loh. Nanti saya akan jelaskan di penutupnya supaya teman-teman ada gambaran supaya kalau menemui case seperti ini nggak panik juga nih. Berarti sebenarnya ada treatmentnya ya kalau udah sampai kejadian. Ya. Dan yang paling dikhawatirkan kalau stres terus ini gimana nih, gini terus nanti ikan lain saya gimana nih? Wah, itu terlalu over panic. Nah ini, ayo guys, berenang. So ya aku mau tanya, dan kayak gitu tuh bisa nular gak kok? Nggak, nah itu pertanyaan bagus. Nah, nggak bisa? Kan saya ngomong, kadang takut, Pak, nanti gini-gini. Enggak, cuman tadi saya jelaskan ke customer, saat dia kumat atau naik ke permukaan, dan dia berenangnya sangat berantakan seperti itu, bahkan kadang sampai buat air kolam ini keciprat-ciprat keluar, itu membuat takut ikan-ikan yang lain. Ngerti nggak maksud saya? Jadi takutnya dikhawatirkan saat dia kumat berenangnya nggak beraturan karena gelombang renangnya gelembung renangnya ini sudah kena, ikan yang lain ini jadi ikut stres. Nah, tadi juga sebetulnya beliau ini masih sayang sama ikan ini karena ini termasuk ikan lama. Tapi yang tadi saya jelaskan, alangkah lebih sayangnya lagi kalau ikan-ikan yang lain ini juga ikut kena efek stresnya. Meskipun efek menularnya tidak. Gitu loh. Jadi ini catatan garis merah bahwa nanti Norma juga kasih keterangan ini tidak menular. Karena memang ini kebetulan ikannya. Jadi nanti jangan nanya lagi kenapa ya Pak Ade bisa begitu. Saya juga nggak tahu. Saya selama 10-11 tahun ini ya ngalamin seperti ini yang kena gelembung renang ini kalau nggak salah saya ingat saya cuma 3 kali. 3 ekor pernah. Ikannya memang rata-rata ikan yang sudah agak gede gitu loh. Ikan kecil jarang. Nah, nanti semoga sih kamu dapat momennya videonya pas dia berenang ya, waktu dia seperti step-step, seperti kejang gitu. Dan ini bukan cuma bengkok, bener-bener ini ya ada bengkoknya, tapi memang yang paling kena utama itu adalah gelembung renangnya. Nah, sekarang kita bicara penanganan aja gimana Pak Ade. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kita bisa treatment dengan apa yang saya sarankan ini, tapi sekali lagi bukan berarti apa yang saya sarankan ini juga
bisa berhasil pasti 100%, enggak juga loh, gitu loh. Dari 3 ekor itu, seingat saya yang bisa sembuh itu cuma 1. Yang 2 itu sudah saya coba treatment sampai berbulan-bulan, tetap gelembung renangnya tetap bermasalah, berenangnya tetap step-step terus. Nah, treatment yang pertama, kita siapkan tempat, mau itu tempat karantina, bak fiber, akuarium, dan lain-lain bebas. Dan usahakan tempat itu memiliki suplai aerator oksigen dan ada filter juga. Sehingga sirkulasi air di tempat yang itu yang kita untuk treatment ikan ini nanti juga intinya kualitas airnya bagus. Ya, kita nggak akan bahas detail di situnya. Nah, kedua, isi airnya benar-benar pendek. Di treatment di ketinggian air yang pendek. Jadi nanti contohnya setinggi badan ikannya ditambahi lagi setengahnya lagi aja. Intinya benar-benar ngepres dengan tinggi badan ikannya, jangan terlalu dalam juga. Karena kita ibaratnya kepengen supaya gelembung renangnya ini istirahat dulu sebentar nih. Nah, nanti makannya juga saya sudah jelaskan, makannya juga makan yang sedikit-sedikit aja, yang ibaratnya secukupnya, yang penting kualitas airnya dikontrol. Semoga bisa sembuh beberapa bulan kemudian. Nah, jadi treatmentnya saat ini hanya itu. Nah, yang kedua bisa juga disuntik antibiotik. Nah, terus terang kenapa saya nggak berani ngerekomen ini, saya dulu pernah minta tolong kawan saya di Semarang. Itu dia bawain alat suntikan, bawain antibiotik, disuntik di bagian itu loh, kalau punya sirip dayung, ibaratnya di ketiaknya ikan koi. Nah, saya itu tidak berpengalaman di situ, makanya nggak berani men-sharingkan. Gitu. Tapi kalau yang tadi saya bilang treatment di tempat yang airnya pendek, kemudian dijaga kualitas airnya, kasih makan secukupnya, ada peluang untuk bisa sembuh juga ini ya. Jadi sekali lagi saya ulang, memang ikan ini yang bermasalah kebetulan ikan ini sendiri. Jadi tidak mempengaruhi yang lain, tidak menular, tidak membahayakan, dan ini bukan penyakit yang menular, intinya itu. Ya, ini adalah penyakit yang memang diderita ikan itu karena memang ikan itu kebetulan kena problem tuh kecil-kecil tuh. Nah, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ya, nanti mungkin yang pas dapat cuplikannya kita tampilin ya biar teman-teman ngerti ya. Intinya gejalanya seperti itu, teman-teman. Nah, tapi overall yang lainnya aman, yang lainnya tidak ada masalah. Cuman bengkok-bengkok ada beberapa yang dikit, tapi yang satu kolam ini yang kena masalah gelembung renangnya cuma 1. Nah, sekali lagi saya itu selalu main statistika atau persentase. Contohnya nih Norma ya. Ini kan tadi isi ikan kan 40 ekor koi, betul nggak? Benar, 40. Yang kena gelembung renangnya cuma 1. Ya udah, memang berarti itu memang bermasalah di ikannya dan memang lagi kurang beruntung aja. Tapi kalau 40 ekor koi, 20 ekor kena gelembung renang semua, ya pasti ada yang salah. Intinya gitu. Paham. Case apapun sama, Pak, kenapa ikan saya bocor? Lah saya nanya, isi kolam koimu berapa? 50, yang bocor berapa? 1 ya ikannya. Bukan karena makanannya. Bukan makanannya, bukan apa. Jadi kita ini sebetulnya coba kita berpikir logis yang sederhana-sederhana. Karena saya kan pernah bilang bahwa saya di koi ini mau hobi, mau seneng, nggak mau yang ribet-ribet. Kebetulan memang saya bukan teoritis yang terlalu ribet-ribet. Nanti ada video berikutnya saya juga ada komentar-komentar mengenai ranin ikan dan lain-lain. Itu ada beberapa yang memang teori saya atau treatment saya ini memang agak unik dan beda dengan yang pada umumnya. Tapi teman-teman, saya mau jelaskan, saya pelaku, saya bukan teoritis. Dan saya melakukan ini semua sudah hampir 11 tahun. Oh, ini kok, ikannya ini ya? Ya, itu tuh, nungginya kan kelihatan berenangnya tuh. Oh, iya. Nah, dan dia kan secara berenang ini sudah nggak normal seperti ikan koi yang pada umumnya tuh. Ini masih mending nih, tadi pas parah dia bener-bener kayak ikan step loh. Kayak ikan apa sih namanya, kejang-kejang gitu. Kejang-kejang. Ya, seperti itu. Contoh lagi yang saya bilang di luar teori ya. Saya pernah tuh satu ikan itu di vet karantina itu udah saya kasih antibiotik, kasih FMG, obat macam-macam, biotok yang impor Jepang segala macam, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Saya udah bingung mau kasih apa lagi, garam segala macam, sembuh, iseng kan. Saya kasih dimilin. Teorinya gurat merah dan lain-lain tuh nggak ada hubungannya dengan dimilin. Dimilin itu untuk kutu, teorinya kan begitu. Ternyata setelah saya dimilin, 3 hari kemudian gurat merahnya membaik. Teorinya nggak ada. Tapi saya pernah ketemu case begitu. Jadi makanya sekali lagi teman-teman, mungkin teman-teman yang komen yang punya teori bagus-bagus, baik itu mengenai di kolam, di konstruksi, di koi, saya terima masukannya. Tapi memang saya belum berani lakuin seperti itu karena memang saya punya ibaratnya pakem-pakem atau standar yang memang saya dari ibaratnya dari jam terbang dan apa yang saya lakuin gitu. Nah, tadi juga yang tips intinya untuk mengobati ikan koi yang kena gelembung renang tadi adalah di treatment di air yang pendek, jangan terlalu tinggi-tinggi, supaya gelembung renangnya itu bekerjanya tidak seringan di kolam ini. Ini kan kolamnya dalamnya 1,25. Jadi dia pasti gelembung renangnya yang bermasalah itu akan sangat mengganggu sekali. Jadi dia kalau pas naik itu seperti ikan step, ikan kejang-kejang.
Nah, semoga tadi di video ini teman-teman bisa mendapatkan sharing dan pengalaman bahwa case atau masalah seperti ini bukan masalah yang menular, bukan masalah yang berbahaya, dan kebetulan memang itu ikannya, per ikannya bermasalah itu dari ikannya. bukan salah kolamnya, bukan salah customernya, bukan salah perawatannya, apalagi salah teman-temannya yang lain. Atau Pak, jangan-jangan itu dikeroyok teman-teman atau yang lain. Enggak, ya itu memang pas kebetulan aja. Intinya gelembung renangnya itu bermasalah. Seperti tuh. Nah, tuh kan kebalik-balik. Terus dia berenangnya juga nggak center, kayak nungging-nungging tuh. Nah, ini masih normal nih, tenang nih. Kalau pas dia tadi panik, dia bener-bener kejet-kejet ke atas ya. Nah, semoga melalui video edukasi ini teman-teman, kenapa ikan koi mengalami case seperti ini dan bagaimana treatmentnya, teman-teman bisa terjawab. Nah, kalau nanti ada case yang lainnya, mungkin kita di review berikutnya ada masalah sinking atau masalah apa, kita langsung akan coba berikan edukasi dan sharing sesuai dengan contoh-contohnya. Ini untung pas ada contohnya. Ini pas ada contohnya seperti itu. Tapi ini langka loh, maksudnya saya kan udah cerita, saya 11 tahun aja baru ngalami 3 kali. Ini dari 40 ekor yang begini satu. Jadi kan sebetulnya persentasenya ini kecil. Gitu loh, jangan terlalu panik, jangan terlalu ibaratnya over stress atau lagi pikiran seperti itu. Nah, semoga tadi ya kita sharing-sharing ringan sambil review kolam customer di Tangerang ini bisa bermanfaat ya Norma ya. Dan buat teman-teman koi lover dimanapun, semoga sejahtera selalu, sehat selalu. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Karena like Anda, komen Anda, subscribe Anda sangat berarti buat kami. Bye-bye, thank you.